pola penghakiman Yesus itu berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat dia berdiri di awan-awan bersama dengan para malaikat. Jadi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka itu bukan Yesus. Orang-orang yang menyembah yang bukan Yesus inilah yang disebut sebagai dia datang untuk menghakimi dunia. Karena pengikut Yesus palsu itu sudah mendunia. Dan pola penghakimannya itu jelas, yaitu mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka yang kemudian menolak firman Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang yang merusak tatanan firman tersebutlah yang akan dihakimi kemudian. Kalau di Islam tidak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran datang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi Yesus datang menghakimi dunia dikarenakan ajaran Yesus palsu sudah mendunia. Demikian. Baiklah, kedatangan Yesus, tanda-tandanya itu tadi ya, seluruh manusia akan melihat dia. Yes. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, atau kedatangan Yesus itu petir menyambar dari timur ke barat katanya, ya kan? Kalau itu tidak ada, berarti itu palsu. Nah, kenapa sewaktu Paulus melihat Yesus itu dengan cahaya itu Bang Juma? Nah, di sini Bang Juma keliru, error. Kenapa itu kedatangan kedatangan Yesus itu kepada Paulus itu bukan kedatangan secara global. Kan sudah aku bilang berkali-kali, itu hanya Yesus memilih Paulus untuk menyampaikan pekabaran penginjilan untuk ke seluruh bangsa. Kan itu di dalam Korintus 1 Korintus ya, 1 Korintus 9 ayat 15 itu. Yesus sendiri memilih itu, bukan secara dunia. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum secara dunia, itu masih secara pribadi, bahwasanya Yesus memilih Paulus agar penyambung firman itu untuk menginjil ke segala bangsa. Itu dia. Jadi jangan Bang Juma bilang kemarin kan akan mendapat hadiah. Siapa yang ditemukan Paulus sewaktu di Damsyik, ya kan? Aku akan beri 20 juta. Mana 20 juta Bang Juma? Itu kedatangannya, itu kedatangan Yesus, tapi bukan secara global. Itu secara pribadi kepada Paulus. Nah, di sini selalu Bang Juma salah mengartikan ayat itu. Kedatangan bukan seperti itu. Semua mata harus melihat, menyaksikan semua. Ini kan hanya Paulus secara pribadi. Itu belum global, kan berkali-kali ku katakan. Tapi Bang Juma selalu mengatakan itu, bahwasanya itu Paulus itu adalah penyesat. Kalau Paulus penyesat, gak mungkin dia mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantara ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kekudusan Paulus. Dia aja melangkah berhati-hati Bang Juma. Jangan sampai dia ternoda, dia penginjilan. Kan banyak sekarang kita lihat apologet, ya kan? Menginjil, tapi di luar dia dibuka bajunya, nampak nenennya. Ah, itu jadi kotor penginjilan itu. Paulus melakukan ini Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang dan teman-teman Islam mengatakan Paulus itu ajaran dari iblis. Kalau dari ajaran iblis, pasti dari buahnya itu ketahuan dia bagaimana. Pasti sifat-sifatnya pun menjijikkan, kan seperti itu. Tapi Paulus tengok ini dia ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ajaran Paulus. Dia menyuruh kita agar menyucikan diri kita ini supaya penginjilan kita tidak ternoda. Itu Bang Juma. Jadi kami sebagai umat Kristen bangga Rasul Paulus dikirimkan kepada kami. Yang mengirim siapa? Yesus. Kalau sudah Yesus mengirimkan, benarlah dia Tuhan.
penguasa yang mampu mengirim, mengutus rasul-rasul kepada manusia. Itu silakan Bang Juma. Oke, baik, makasih Bu Darni. Kembali saya katakan bahwa pola yang saya sampaikan ini tidak lepas dari Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh kedatangan Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun mengadakan pembicaraan rahasia. Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Yesus berkata dua, tanda-tanda kedatangan si palsu dan tanda-tanda kedatangan si asli. Kedatangan si asli diikuti tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda-tanda kalau yang datang Yesus asli. Tanda si palsu, kata Yesus, mengaku saja, akulah Yesus, akulah Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Maka Yesus mengatakan waspada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku bla 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 bla. Selain daripada itu palsu dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Ibu Darni mengatakan itu bukan kedatangan, lalu apa? Yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Dia datang dalam rupa cahaya, dalam rupa suara. Itu siapa? Yesus katanya. Loh, Yesus tidak mengatakan tanda-tanda seperti itu. Kalau berupa cahaya, justru Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Hati-hati. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu ini memiliki pengikut banyak. Hari ini kandidatnya cuma Kristen, tak ada yang lain. Kalau Kristen ini adalah betul pengikut Yesus yang asli, maka abad pertama kemarin dunia sudah kiamat. Karena ketika yang asli datang kepada Paulus, entel-heng ente. Semuanya orang sudah tak ada di dunia. Kenapa? Bintang-bintang berjatuhan. Bintang jatuh dari langit, hancurlah kita. Faktanya masih hidup 2000 tahun alam semesta ini. Berarti itu bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan kemudian kasihilah, pemurahlah, pemaaflah, loh, macam meragukan aja keahlian iblis. Bagaimana Adam bisa jatuh? Karena iblis mengajarkan sesuatu yang tidak baik dipandang seperti sesuatu yang baik. Iblisnya sudah mengatakan itu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku akan menjadikan keburukan yang ada pada mereka itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, sehingga ketika Bu Darni mengatakan dia, bagaimana mungkin dia iblis? Dia mengajarkan kebenaran, bla bla bla. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang sudah bertolak belakang dengan konsep kehidupan kita, ya sudah nyata itu bukan iblis lagi. Itu bukan lagi kita curiga, tapi itu sudah jelas iblis. Tetapi karena dia pandai memutar balik fakta, maka kemudian dia menjadikan kejahatan itu terasa indah. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan membuat kejahatan menjadi terasa indah. Anda mungkin mengajarkan kasih. Tapi apa arti kasih tersebut kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah penyesat? Bisakah diterima kemudian seluruh perbuatan kasih yang dilakukan oleh Kristen di atas muka bumi ini apabila ternyata yang disembah itu adalah penyesat? Tidak bisa. Jadi percuma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu sudah level makrifat.
Level sudah tinggi itu. Orang yang sudah tidak lagi berbuat dosa itu, dosa lain. Tetapi karena yang disembah penyesat, tetap aja diusir. Jadi tidak ada alasan, oh, Paulus itu mengajarkan begini dan begono. Ya, bagaimana cara dia mau menyesatkan? Bagaimana seorang penipu tampil seperti ustadz? Penipu tampil sebagai orang-orang yang alim, supaya dia bisa mendapatkan korban. Kalau dia tampil bajingan, mana mau orang jadi pengikutnya. Yang pada intinya adalah iblis mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan orang Kristen menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus tersebut melalui utusannya bernama Paulus. Itu makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu bukan tanpa alasan, karena mereka lah orang-orang Farisi ini kelak yang akan menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi di hadapan pengikutnya dengan melantik sosok penyesat sebagai pencipta, sebagai Tuhan, dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam dogma dan doktrin. Tuhan menambahkan kodrat, Tuhan menginkarnasi, berteofani, segala macam. Itu adalah cara-cara dari penyesat ini. Tidak percuma Yesus berkata waspada, 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 waspada. Dan intinya pengikutnya banyak dan penyesatnya mengaku Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Pengikutnya banyak, pengikut Kristus ya Kristen. Apalagi Kristen pengikut Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menjadi korban terkutuk di atas tiang salib? Yesus, bukan. Lalu siapa? Kristus. Kristus telah menebus kita. Nah, coba. Kristus telah menebus kita. Dia tidak mengatakan Yesus telah menebus kita. Enggak. Dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Siapa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Tunggu dulu, karena ada juga Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia berhasil menyesatkan banyak orang, maka Kristus ini pasti lihai, pasti ahli di dalam menyesatkan. Maka banyak orang yang akan tersesat. Jadi coba aja diukur. Apakah tanda-tanda yang Yesus katakan itu sudah ada pada Paulus? Matahari menjadi gelap, bumi tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoyang atau berguncang, kemudian akan nampak dari langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap akan kejadian itu, dan seluruh manusia akan melihatnya. Jadi lebih benar Al-Quran. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, maka tak ada manusia main TikTok lagi, nggak ada. Nggak ada manusia lagi kemudian jemur pakaian, nggak ada. Nggak ada lagi manusia, bikin adik-adik, nggak ada. Begitu langit menjadi gelap, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Pada saat itulah Nabiullah Isa alaihissalam akan turun dari langit. Dang, 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 dang. Semua aktivitas manusia berhenti. Semua manusia akan meratap dan kemudian melihat Yesus di tengah-tengah langit. Itulah tanda kedatangan Yesus kami. Sedangkan Yesus Bu Darni, Yesusnya orang Kristen, datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau. Itu bukan Yesus kami itu. Itu bukan Yesus kami. Itu Yesusnya Roma dan Yunani yang dijual Paulus in the gang kepada non-Yahudi. Silakan Bu Darni. Baiklah, kalaupun Bang Juma menolak kedatangan Yesus itu kepada Paulus, iya nggak apa-apa. Nah, tetapi di dalam Alkitab kami jelas ada dalil. Nggak ada hoax ya. Pakai dalil ini. Nih, Kisah Para Rasul. Tadi, kedatangan Yesus kepada Paulus. Itu belum kiamat, Bang Juma. Kedatangan Yesus kepada Paulus secara pribadi. Yesus memilih. Apa nggak bisa rupanya Tuhan itu memilih umatnya untuk sebagai alat penginjilannya? Masa nggak bisa sih? Nah, ini ada pula dalilnya. Dan pula ada saksi-saksi mata yang melihat. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19.
Ayat 5 di situ pada waktu Paulus ini kan mau ke Damsyik nih, mau menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dia didatangkan oleh Yesus. Kan Yesus mau memilih dia sebagai alat penginjilan. Terdapatlah di dalam ayat 15. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada si Ananias. Ananias itu loh, kalau di sekarang ini dikatakan pendeta lah. Ya, Ananias pada saat itu adalah pengikut Tuhan yang setia. Karena dia pengikut Tuhan yang setia, tentu hidupnya kudus. Maka Tuhan memilih dia. Pasti tangannya itu bersih, kudus. Maka dia layak untuk mendoakan orang. Kan gitu kan? Nah, lalu dipilih Yesuslah Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Ada saksi mata. Pada saat itu, waktu Paulus melihat cahaya itu, dia buta matanya 3 hari. Tak makan, tak minum dia 3 hari, Bang Juma. Bayangkan itu. Dengar ini ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya sampai sekarang ke segala penjuru bumi. Siapa Yesus itu? Memang udah dipilih Yesus dia. Ada ayatnya. Nah, ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Makanya dia dikejar-kejar tentara Romawi. Makanya dia matinya aja pun dipenggal kepalanya. Kalian juga bilang dia penyesat. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalian bilang dia iblis. Ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kami umat Kristen, karena ada dalil. Kalau Bang Juma kan nggak ada dalil itu. Bang Juma kan hanya untuk menyerang saja. Kalau dalilnya nggak ada, mana? Coba buktikan mana dalilnya. Nggak ada. Bang Juma hanya mentafsirkan Alkitab yang tidak Bang Juma imani. Kan nggak mungkin dong kami percaya bahwasanya di luar dari kekristenan mentafsirkan Alkitab ini dan jelas-jelas ada dalilnya. Ananias. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan jemaat. Para jemaat. Ayat 30-nya. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada di TKP, ada jalan ceritanya, peristiwanya ada. Gak bisa kita hanya congor-congor aja kan? Nah, lalu dia 31. Selama beberapa waktu, jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Itu kenapa ke-mute Ibu Darni? Iya, memang ada yang nanya itu. Nah, di dalam ayat 31 tadi banyak saksinya. Yudea, Galilea, Samaria. Jemaat-jemaat itu menolong Paulus pada saat itu, ya, untuk membantu Paulus pergi agar jangan ditangkap tentara Romawi. Ada saksinya. Bang Juma kan dari tadi mana ada saksinya? Hanya mentafsir-tafsir Paulus didatangi Yesus. Itu yang didatangi cahaya itu adalah iblis, Bang Juma bilang. Sementara umat Kristen satu pun kalau ditanya, gak ada pernah percaya bahwasanya kami mendengarkan Paulus itu berjumpa dengan iblis. Tidak. Langsung dia mengatakan di sini, akulah Yesus. Ini kan pembuktian, ini cerita, dicatatkan ini, dicatatkan sejarah itu. Bang Juma tadi kan nggak ada Alkitab kaminya Bang Juma baca-baca, lalu Abang Juma pelintir dengan suka-suka Bang Juma. Ya nggak terima dong kami, tapi nggak masalah. Namanya juga kami ini kan melawan roh-roh kegelapan. Kami bukan melawan Bang Juma sebenarnya. Bang Juma itu di baliknya itu ada roh kegelapan untuk memutarbalikkan Injil. Makanya ada dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil, yang lainnya memutarbalikkan, nggak kebenaran. Tapi inilah kekuatan kita. Kita harus saling berdiskusi, mana kebenaran itu baiklah masing-masing untuk menilainya. Tapi beginilah di TKP, ada ayatnya dan ada kitabnya mencatat bahwasanya Paulus tidak seorang diri, ada beberapa orang jemaat-jemaat dan ada pemuka agama pada saat itu. Silakan. Dan ku katakan ya Bang Juma, kedatangan Yesus bukan akhir zaman ya kepada Paulus, tetapi memilih secara pribadi gitu. Ya, baik. Jadi saya hanya meluruskan apa yang tertulis di Bible. Saya tidak mentafsirkan. Saya menguatkan argumentasi.
Sebagaimana Al-Quran mengatakan orang-orang beriman itu datang membersihkan Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir. Kalau hari ini Bu Darni mengatakan itu adalah kedatangan secara pribadi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 26. Ini bukan saya mengada-ngada atau saya mentafsirkan, tidak. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Sekali lagi saya minta maaf. Yesus ketika berbicara, dia tidak sedang berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Yesus berbicara kepada Bani Israel, orang-orang saleh yang menundukkan diri mereka terhadap hukum-hukum Tuhan, yang tadi kita bahas tentang Hawariyun. Jadi tidak mungkin Hawariyun mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nomor 26-nya Yesus mengatakan apa? Jika ada orang yang berkata melihat aku, bertemu aku di Taimeon. Taimeon itu bahasa Yunani, artinya kamar rahasia. Paulus menulis surat dalam kamar rahasia, alias penjara. Unsur yang diceritakan Yesus kepada muridnya sebagai nasihat awal agar waspada kepada pengaku-pengaku bertemu dengan dirinya, itu sudah jelas adanya. Saya tidak mentafsirkan. Sebagai Islam, tugas saya hanya menyampaikan. Barang siapa yang mau beriman silakan. Jadi kata Yesus, apabila ente melihat orang berkata kepada ente, lihat ada Yesus di padang gurun. Ini Paulus kena ini. Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, Paulusnya berada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel agar jangan ke tempat Paulus. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik kamar rahasia Taimeon. Jangan kamu percaya. Saya hanya membantu mengingatkan. Kemudian Yesus berkata, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku-ngaku melihat aku di dalam bilik penjara. Saya mentafsirkan ini bilik penjara karena kata Taimeon itu dalam bahasa Yunani artinya kamar pribadi atau kamar rahasia. Siapa yang berada di dalam kamar pribadi, mengaku bertemu Yesus, lalu mengajar kepada orang lain untuk menyesatkan orang banyak, satu-satunya kandidat hanya Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dan kalau saudari saya yang saya kasihi, Bu Darni, menolak itu, silakan. Tapi tolong bantu saya, bantu Bang Suma ini untuk melihat kebenaran Bible dalam hal ini ucapan Yesus. Saya ingin Yesus itu adalah orang benar dan bukan pendusta. Ketika Yesus berkata, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan kepada saya orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Kalau bukan Kristen itu lalu yang mana? Mana orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Sedangkan kandidat yang ada di tahun 2025, pengikut Kristus hanya Kristen. Orang Yahudi hari ini pengikut Nabi Musa. Mereka penganut agama Yahudi. Mereka adalah aktivis tanah. Mereka bukan pengikut Kristus. Mereka malah penolak Kristus. Kandidat satu-satunya hanya Kristen, pengikut Kristus. Kalau bukan Kristen yang adalah pengikut Kristus palsu, tolong bantu saya. Tunjukkan kepada siapa telunjuk ini harus diarahkan. Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu. Tunjukkan itu kepada saya. Karena Yesusnya dengan terang mengatakan,
apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, satu-satunya pendiri agama, pendiri tokoh sekte agama, yaitu Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Paulus bertemu di padang gurun Damsyik ketika dia melakukan perjalanan ke situ. Dia bertemu dengan sosok mengaku Kristus. Satu hal sebelum kemudian saya serahkan ke Bu Darni. Tolong camkan baik-baik. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bukan manusia. Ketika dia dilahirkan, ketika dia penginjilan, ketika dia terangkat ke langit, ketika duduk di samping kanan Tuhan, ketika datang kedua kalinya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia. Baca Yohanes 1 nomor 51. Yesus melihat kemudian malaikat naik turun langit, datang kepadanya sebagai anak manusia. Yesus datang sebagai anak manusia untuk yang kedua kalinya. Baca Matius 24 nomor 30 nomor 27. Tanda kedatangannya adalah disertai keadaannya sebagai anak manusia. Lalu Anda baca pelan-pelan Galatia 1 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi di dalam Galatia 1 nomor 11 yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus. Dan dia bukan manusia. Saya ulang, Yesus mengajarkan dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, entah pada saat dia mengajarkan penginjilan, entah dia setelah diangkat, entah sesudah diangkat, dan ketika datang kedua kalinya hanya sebagai manusia saja. Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Datang dengan berbagai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya dengan kondisi sebagai anak manusia. Baca pelan-pelan. Pertentangannya di Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus mengaku bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Namanya sama, yaitu Yesus Kristus, tetapi pribadinya berbeda. Satu Yesus Kristus manusia, satu Yesus Kristus bukan manusia. Ingat kuncinya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos, artinya penipu, pembohong, penyesat, iblis. Siapakah penyesat, pembohong, penipu, iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penipu, itulah penyesat, itulah antikristus. Sekali lagi, Paulus yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya 13 buku itu siapa? Yesus Kristus. Apakah dia manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa penyesat itu? Nah ini Bu Darni, saya tidak mentafsirkan. Sekali lagi saya hanya mengatakan Yesus mengajar kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian waspada kepada orang yang mengaku dia bertemu dengan Yesus tapi tidak kiamat. Maka ketika orang-orang Yahudi murid Yesus memandang keluar dari aule, dari halaman Yerusalem memandang ke Roma, mereka melihat orang-orang menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus sambil tersenyum-senyum. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, celaka lu ye, lu percaya kepada Yesus yang datang kepada lu ye, padahal guru kami berkata ketika dia datang maka itu tanda kiamat. Dan ternyata yang datang kepada lu tidak kiamat. Artinya lu yang menggenapi penyesat itu datang dengan mengaku Yesus Kristus dan lu adalah pengikutnya. Itu kesimpulan saya bahwa yang diduga, yang datang kepada Paulus diduga Yesus palsu. Silakan Bu Darni. Ya. Cek. Ya Ibu Darni, kenapa nggak ngomong Ibu Darni? Oh signal dia kali. Cek. Oke. Hilang lagi. Cek, enggak, soundcardku mati, suaranya. Oke lah, baiklah. Yesus selalu mengaku anak manusia bukan Tuhan, kan begitu kata Bang Juma. Nah, makanya Bang Juma nggak mengerti, apakah nggak tahu ayat yang lain? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu
Tetapi disandangkan itu gelarnya kepada Yesus karena dia pernah datang sebagai manusia ke bumi. Itulah di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, makanya kalian gak mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia hanya sebagai anak manusia, gak mungkin dia tadi sudah dicatat akan menghakimi dunia lah, akan membangkitkan orang mati lah. Mana mungkin itu seorang manusia dicatat akan seperti itu kelak di akhir zaman. Memang dia anak manusia tetap itu. Kedatangannya juga, kedatangan anak manusia itu, kan katanya selalu kan? Itu kalau kami orang Kristen, kalau sudah dikatakan kedatangan anak manusia itu pasti Yesus. Kenapa berdouble-double ini? Double-double. Siapakah penyesat itu? Nah, dari tadi saya selalu mengatakan, apalagi mau kami katakan orang Kristen, ya? Di sini sudah jelas dalil mengatakan bahwasanya yang ditemukan oleh Paulus itu adalah anak Maria yang sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke tahtanya. Firman itu telah menjadi manusia, sudah kembali ke tahtanya. Lalu Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada dalilnya, itu saya bilang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menompangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buta dia loh Bang Juma, buta. Gak makan gak minum dia 3 hari. Dah. Ayat 18, dan ketika itu juga setelah Ananias menompangkan tangannya kepada Paulus, dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dibaptis loh Bang Juma. Lalu ayat 20, ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ada di TKP lagi. Nah, ayat 20. Ketika itu juga ia memberikan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan itu. Setelah dia udah pulih dari kebutaannya itu, setelah disembuhkan oleh Ananias melalui doanya, melalui pilihan oleh Yesus, maka dia sembuh. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang yang dipilih Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia-manusia spesial yang tidak pernah melakukan dosa dan noda dalam hidup kita. Kita mampu loh menyembuhkan orang. Itulah Ananias. Dipilih Yesus pada saat itu untuk menyembuhkan kebutaan Paulus karena dia melihat Yesus dengan melalui cahaya. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, si Paulus ini kan bukannya dia ini yang mau menganiaya, mau membinasakan murid-murid Yesus, yang memanggil nama Yesus, pasti dibinasakannya. Kan gitu kata orang. Kok ke Paulus ini? Itu tadi pertanyaan Bang Zuma, izin saya potong ya itu dari ya. Iya. Yang mengajarkan Yesus itu manusia, itu Yesus asli. Yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, itu harus diselidiki dulu itu. Iya, jangan kan sampai saya itu bilang juga Yesus KW gitu itu. Itu kan kalian, penilaian kalian. Kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap kami mengaku sebagai manusia datang ke bumi. Ada ayatnya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Dan juga di dalam Yohanes mengatakan, Yesus ini sebelum jadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yohanes muridnya. Paulus juga rasulnya mengatakan bahwasanya Paulus adalah anak Allah. Paulus juga dikatakan manusia. Mana ada orang Kristen yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Itu sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini dia apa? Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Firman itu sendiri. Ya, itu dia. Kalau kalian menolak, kalian mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat.
Yesus sendiri hanya mengatakan dirinya utusan dan manusia. Kan seperti itu. Tapi yang bagaimana? Itu yang kalian tidak selidiki. Ya, manusia yang bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalian kan sekuat tenaga kalian selalu menolak kedatangan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di rukun Islam juga mengatakan, ada 6 salah satunya, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kami nggak paham mereka, Bu Darmi. Oke, silakan si Bayang dulu, Bayang. Oke, menguatkan aku. Paham mereka. Iya, masih ada, silakan. Yang Gantian. tolong tambahi karena tadi itu kan bicara. Ya udah, Aku menghargai. silakan itu. Silakan itu. Nanti aku lagi. Berdua kita menghajar Bang Juma. Lagi rame di sini. Tapi beson. Oke. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu buta dan seterusnya. Saya melihat data di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus kemudian mendatangi orang yang kerasukan setan, dan orang itu kemudian buta, dan ketika Yesus mengobatinya, orang itu kemudian melihat. Artinya bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan salah satunya adalah buta. Kemudian ketika saudari saya ini mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus, itu kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak. Pengakuan Paulus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu sebelum kemudian adanya Yesus yang diduga palsu kepada Paulus. Coba Anda teliti lagi deh. Ada nggak Yesus ketika penginjilan bersinggungan dengan Yesus, dengan Paulus? Itu tak ada. Bahkan Yesus berkata bahwasanya ada orang angkatan jahat yang bertaubat. Lalu setelah bertaubat, iblis masuk ke dalam dirinya sebanyak 8 iblis. Sehingga orang yang bertobat tadinya ini itu 2 kali lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Jauh lebih jahat, bukan 2 kali, jauh lebih jahat daripada setelahnya. Dan itu berlaku terhadap angkatan jahat, yaitu orang Farisi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Nah, ketika kemudian Ibu Darni mengatakan bahwa itu adalah perjumpaan pribadi, tadi saya sudah mengatakan apapun judulnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Tapi kalau hari ini Bu Darni percaya, ya silakan aja. Toh Yesus hanya menasihati muridnya Bani Israel. Yesus menasihati murid Bani Israel supaya jangan percaya. Kalau hari ini Bu Darni percaya, silakan aja. Karena Bu Darni bukan Bani Israel. Toh Yesus hanya menasihati Bani Israel saja. Cuman, apakah Ibu tidak khawatir kalau ternyata kita umat yang muncul di tahun 2025 ini belajar Quran, belajar Bible, membaca betapa dahsyatnya nasihat Yesus kepada Bani Israel agar tidak percaya kepada Kristus palsu, dan Anda menemukan diri Anda hari ini ternyata sebagai pengikut Kristus. Apakah Anda khawatir? Kalau Islam bukan pengikut Kristus, bebas. Tapi saudara-saudara Kristen saya ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesusnya berkata, hati-hati kepada murid-muridnya, hati-hati kepada orang yang mengaku Yesus, orang yang mengaku bertemu Yesus. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu Yesus asli, maka harus diikuti tanda-tanda. Apa tanda-tanda menurut Yesus? Saya ulang lagi, ini yang keempat kalinya. Matahari menjadi gelap. Apakah itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Tidak.
Bulan tidak bercahaya. Apakah itu terjadi pada saat sosok yang mengaku Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Tidak, Paman. Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu terjadi? Tidak juga. Berarti ada kedahsyatan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, Yesusnya berkata bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam penghakiman. Itu kata Yesus. Dunia jatuh ke penghakiman. Baca di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika kemudian iblis merasuki Yudas, iblis tidak berkuasa untuk bagaimana Yesus itu bisa disalibkan. Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat di dalam Lukas 24. Lukas 4 nomor 6. Di situ Yesusnya mengatakan bahwasanya iblis datang mencobai Yesus, dan kemudian iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa langit bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sekarang ada orang yang keluar dari kubur, yang juga datang ke Ananias dan juga ke Yudas, yang mengaku sebagai penguasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan yang diberi kuasa ini adalah iblis. Contoh, Anda lihat di dalam Ibrani 2:14. Iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Yang datang kepada Kristen adalah sosok mengaku Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia. Kepadaku telah diberi kuasa atas dunia, pergilah kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa ini? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut? Iblis. Lalu siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Aku hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukankah Yesus kerajaannya dari surga? Bukan kerajaan maut? Lalu siapa ini yang memegang kerajaan maut ini? Iblis. Berhasil tidak kemudian iblis mengajak manusia menyembah kepada dirinya? Berhasil. Melalui siapa? Melalui Paulus. Sehingga orang-orang Kristen keteteran. Siapa yang dilahirkan Maria? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah dia manusia? Iya. Apakah Anda menyembah Tuhan? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena iblis sedang memainkan peran. Itu fakta, itu real. Lalu apa endingnya? Matius 7:22-23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menggantikan ilahnya Bani Israel dengan ilah yang mengaku Yesus Kristus yang diduga penyesat itu. Sederhana untuk mengetahui itu. Yesus sendiri yang berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia si penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Dialah yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu.
Kepada aku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Ya. Udah, saya izin menanggapi. Iya, silakan. Iya bang, tadi Ini saya sempat panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar abang mengatakan bahwa yang nanti dikubur terus yang disalib itu kan Mesias palsu bang ya, Kristus palsu. Yes. Iya, itu dugaan abang kan, tafsir abang. Nah sekarang saya coba mengaitkan itu dengan kisahnya penyerupaan Isa oleh orang lain. Jadi Isa diselamatkan, ada orang lain yang diduga diserupakan seperti Isa kan begitu. Yes. Nah di situ kan yang menyerupakan orang lain menjadi Isa ini kan Allah bang ya. Iya. Artinya bahwa kalau abang katakan yang disalibkan itu Mesias palsu, artinya Allah yang menyiasati itu kalau kita menghubungkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Kan yang membuat orang lain disalibkan itu Allah. Yang merupakan Yudas, yang banyak pendapat yang mengatakan Yudas kan. Iya. Jadi kalau orang yang disalibkan itu bukan Yesus asli tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, berarti Allah yang sengaja menyesatkan kami kan begitu logikanya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya mereka apa itu berselisih paham soal siapa yang disalibkan itu kan. Biar. Jadi Mesias mari saya buktikan. Ya, izinkan saya membuktikan apakah Tuhan saya yang menyesatkan atau Anda sendiri yang memilih sesat. Oke. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus ini punya dosa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Anda percaya? Percaya. Oke. Yesus orang benar, Yesus tidak memiliki dosa. Di dalam Taurat berdasarkan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Di Keluaran 23 nomor 7 perintahnya kemudian, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus punya salah enggak? Itu kan larangan bang. Ya, jangan membunuh kan? Iya, larangannya jangan membunuh, tapi faktanya banyak yang membunuh kan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau tidak? Ya, orang tidak bersalah dan orang benar, tetapi itu kan larangan. Oke, sekarang pertanyaannya, itu larangan kan? Iya, larangan. Itu larangan kan? Kalau itu larangan, boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh, tetapi kan tidak boleh. Tapi kan manusia kan faktanya sampai sekarang itu masih banyak yang melarang kan itu. Tidak boleh. Pertanyaan saya, kalau itu dilanggar, dosa tidak? Ya pasti dosa. Sekarang penyaliban terhadap orang benar itu menebus dosa atau melahirkan dosa? Jawab. Ya, menebus dosa itu bukan konsepnya seperti itu. Inilah yang Al-Quran katakan dan Anda tuduhkan kepada Allah. Anda mengatakan Allah menyesatkan kami. Anda punya otak, Anda manusia, Anda punya akal, Anda punya Bible, ditanya carut marut. Bukan, saya mengatakan menyesatkan tadi itu kan berdasarkan narasi abang. Kan abang bilang yang disalibkan itu kan Mesias palsu. Yes. Yesus palsu. Sementara di Al-Quran mengatakan orang yang diserupakan itu adalah Allah yang menyerupakan orang lain menjadi Yesus. Nah, ya, sekarang secara logika kan Allah yang menyesatkan itu. Oke, sekarang begini, duluan mana Al-Quran dengan tragedi penyaliban? Tragedi? Ya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan Al-Quran? Ya tragedi bang. Nah, tragedi duluan. Berarti Al-Quran hanya datang menjelaskan bahwa sebenarnya yang mereka sembah yang dikiranya Yesus itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Kenapa demikian? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya engkau ingin membunuh orang benar? Apa kepentingannya sampai engkau ingin membunuh utusan Tuhan yang suci itu? Kepentingannya apa?
Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Maukah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan orang yang disucikan, orang yang dikasihi, orang yang menjadi wakilnya, utusannya di tengah-tengah Bani Israel dibunuh oleh pelaku-pelaku maksiat? Apakah Tuhan ridha? Apakah Tuhan mau? Tuhan tidak mau. Salahkah ketika Tuhan kemudian menggantikan hambanya yang suci ketika hendak dibunuh, lalu Tuhan menggantikan orang yang suci ini dengan pengkhianat? Salah enggak menurut saudara? Artinya Tuhan menumbalkan orang lain gitu kan ya? Saya ulang pertanyaannya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pengkhianat? Salah enggak? Salah sih seharusnya. Kok salah? Coba Anda baca Amsal 21 nomor 18. Amsal ini kan tulisan Salomo. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Salomo. Amsal 21 nomor 18, di situ berkata apa? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Ya, Yudas. Banyak. Salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pelaku maksiat? Salah enggak? Kalau pengkhianat Yesus itu banyak, Om. Salah satunya Yudas. Sekarang pertanyaan saya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan Yesus yang orang benar dengan orang fasik? Salah enggak? Kalau menurut saya salah. Kenapa bisa? Ya kalau berpatokan pada pengkhianat, ya pengkhianatnya banyak. Kenapa harus Yudas kan? Karena dia yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang disalib ini terkutuk enggak? Tidak terkutuk. Itu ada dua bang, terkutuk bang, kiri dan kanan bang. Apakah Yesus terkutuk? Tanya bang. Yesus tidak terkutuk. Oleh karena itulah yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Justru di situ Yes, bang, kalau bukan Yesus, kenapa dia dibuat turun sampai sebagai manusia bang? Dan kita juga izin ya, dan kita membahas juga di Lukas 4 ayat 5 itu menjelaskan ke siapa nabi-nabi palsu itu ya. Nabi palsu itu Dengar datang dulu, kepada Bang. murid Yesus. Dengar. Abad Kemudian pertama. ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Nah, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iya. Dia membawanya ke tempat tinggi yang gelap, berarti goa. Kita sebut goa, ya. Tidak Kata ada iblis tempat tinggi kepadanya. gelap. Enggak. Dengar dulu, Bang. Jangan Kau bisa kamu narasi. tambahi dalilnya, saudara. Dengar dulu kamu Jangan. narasi. Jangan. Jangan kau Saya tambah baca dalilnya. juga, Bang, ya. Jangan Saya kau tambah baca. dalilnya. Kemudian Tidak ia ada membawa kata Yesus gelap ke di suatu situ. tempat yang tinggi. Nah, berarti goa nih. Kok goa Dan tinggi? Gunung ada goa. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan Ya, kepadanya. nggak apa-apa. Nah, ini Silakan. iblis. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya. Kata iblis kepada Tuhan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, kenapa dalam surat Lukas 4 ayat 5 sampai 6 tiba-tiba keluar dari gua itu Muhammad. Oke. Coba ceritakan bang. Baik. Yang diberikan wahyu melalui Jibril. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kapan Tadi masuk itu Nabi Muhammad dia sebagai nabi? Oke, baik. Jadi gini kawan, Anda harus jujur mengakui Bible itu Anda telah pelintir. Di dalam Lukas 4 nomor 5, kemudian Coba, iblis. Bang. Sabar dulu, Jelaskan itu, Bang. Bayangan gantian, Bang. Gantian. Sabar. Nanti Anda akan ketendang di sini. Bokong Anda akan kesepak sampai Anda terpental sampai ke mimbar gereja. Kenapa takut? Lukas 4. Sabar ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, bukan goa.
Anda pelintir. Satu. Jadi tinggi itu apa, Bang? Hei, saudara, tempat tinggi itu bukan goa. Kalau dia yang namanya goa itu bukan tempat yang tinggi itu bumbungan bait suci atau di atas gunung yang tinggi. Goa yang tinggi itu cerita Camperatu. Jangan Sabar dulu. Anda tinggal ditekan tombolnya langsung terlempar ke gereja. Kemudian iblis membawa Yesus. Boleh enggak saya bicara? Atau Anda aja yang mau bicara? Silakan. Saya diam. Silakan. Oke, langsung pakai data Bang ya, Bang Juma ya, baru narasi ya. Saya buka dari sini ya. Silakan. Bicaralah. Sampai 6 tahun ke depan, jangan berhenti. Silakan. Kenapa bisa di dalam Lukas 4 tiba-tiba yang keluar dari goa itu Nabi Muhammad yang keluar membawa Jibril? Coba jelaskan datanya, Bang. Silakan. Lukas 4 nomor 5 ada goa nggak di situ? Kita membicarakan yang tinggi. Yang tinggi jadi apa, Bang? Tinggi itu bisa pohon, bisa gunung. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Berarti suatu tempatnya itu apa, Bang? Yang tinggi apa, Bang? Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, masuk ke gua. Itu tanya nih. Ini menceritakan siapa, Nabi Muhammad? Apa ya? Ketika orang masuk ke gua, apakah alam semesta dunia ini bisa kelihatan dalam gua? Ayo. Itu dia bernarasi, Bang. Dia menceritakan. Masuk ke gua untuk melihat segala diberikan sesuatu mujizat ya. Ya, masuk ke dalam gua gitu. Ya, memperlihatkan tapi dia nggak menunjukkan langsung bercerita. Ini iblis bercerita ya. Dalam gua dan tempat yang tinggi. Coba jelaskan. Kenapa Nabi Muhammad? Ya. Oke, baik ya. Muhammad kalian. Oke, baik. Giliran saya nih atau masih mau bicara? Oke, lanjut ya. Ya. Saya ambil Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, seluruh itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya kemudian, apakah iblis berhasil menggoda Yesus? Jawabannya tidak. Berarti Yesus di sini tidak diberi kuasa dunia beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Saya ulang lagi, apakah iblis berhasil? Tidak berhasil, sehingga Yesus tidak ada kuasa akan dunia ini. Catat itu baik-baik. Yesus tidak berkuasa akan dunia ini, karena iblis tidak berkuasa kemudian mencobai Yesus. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tunduk menyembah dirinya. Andai saja Yesus menyembah iblis, maka Yesus diberi kuasa dunia. Tapi ternyata tidak. Paham itu ya? Yesus yang asli tidak diberi kuasa. Oke? Sabar. Lalu lihat di data nomor 13-nya. Setelah iblis gagal memberikan kuasa kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus, dan iblisnya kemudian menunggu waktu yang tepat. Apakah tadi iblis berhasil memberi kuasa kepada Yesus? Tidak. Apakah iblis sabar? Apakah iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia berhasil mencoba Yesus? Tidak berhasil. Mundur tidak iblis? Mundur. Istirahat tidak dia? Istirahat. Apakah selamanya dia tidak akan menggodai lagi? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat. Ingat saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblisnya itu masuk ke kubur atau di dalam goa. Sekarang Yesus, pengganti Yesus itu dikubur di mana? Di goa atau bukan? Jawab dulu.
Bang, pertanyaan saya belum dibalas, belum dijawab. Ya, ini saya mau jawab. Ini sedikit lagi. Ini sedikit lagi. Nabi Muhammad keluar. Ini sedikit lagi. Ini sedikit lagi. Pertanyaan saya, apakah yang digantung di salib itu nantinya dikuburkan dalam gua? Jawab. Jawab. Boy. Pak, kau masuk ke room oten aja, biar nggak dimut kau. Apakah Ya, Anda mengakui bahwa orang yang digantung setelah diturunkan dari tiang itu dikubur dalam gua? Jawab. Tiang itu dikubur dalam gua. Jawab. Anda mengatakan iblis ke dalam gua kan? Pertanyaan saya, apakah mayat orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan dalam gua? Jawab. Woi. pelan. Saya ketawa sama kamu ya. Iya. Jawab. Kamu modal apakah congor. orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan di dalam gua? Giliran Jawab. saya modal congor, kau mute ya. Inilah kayak gini lah kadung-kadung Islam ini. Nggak paham. Nangis dia teman-teman. Nangis dia. Dia ketelan sendiri dengan muntahnya. Yesus itu dikuburkan di dalam gua milik Yusuf Arimatea. Ketika iblis ingin memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus terima? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari goa kubur mengaku kepadanya telah diberi kuasa? Nyak. Yesus yang asli menolak diberi kuasa. Tetapi ada yang keluar dari kubur menerima kuasa itu. Itu bukti bahwa yang turun dari tiang bukan Yesus. Yang menerima kuasa adalah dia yang berhasil dirasuki oleh iblis. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Kalau ternyata yang disalib ini adalah pengganti Yesus, berarti yang disalib ini adalah iblis. Kalau yang mencobai iblis ini kepadanya telah diberi kuasa dunia, maka yang keluar yang adalah iblis dari kubur itu adalah penguasa dunia. Ada yang salah dari penjelasan saya? Yesus tidak menerima kuasa dunia. Lalu siapa yang menerima kuasa dunia? Hamba iblis. Aku akan memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa dunia? Iblis dong. Iya, itu bukan Yesus. Baik. Oke, silakan. Tadi ketika iblis berjanji kepada Yesus akan memberikan sesuatu itu, abang percaya perkataan iblis itu? Iya, saya percaya. Oh, saya tidak percaya perkataan iblis. Seandainya Yesus mengikuti kemauannya iblis waktu itu, belum tentu dia menepati janjinya kan? Masih ada peluang dia mengingkari karena memang iblis. Ya. Kalau saya tidak percaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kemudian ada yang berhasil ditundukkan, iblis juga berkuasa memberi kuasa, betul? Siapa yang berhasil? Ya, siapa yang tunduk kepada iblis? Kan Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Yohanes 12 nomor 31, coba Anda plototin. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 dan seterusnya sampai nomor 40.
Itu Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga anak manusia itu akan keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Maka yang keluar dari bumi, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa, Rek? Kalau kata perut bumi ini, pemahaman abang seperti apa? Perut bumi itu Kubur yang digali, ya? Yes. Kalau sepengetahuan saya bahwa Yesus itu di dalam gua yang... Mantap sekali, Anda sudah menjawab saudara kita yang tadi. Saudara, Anda lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14 dan 15, endingnya di data nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyamai, ingin menyatarai, ingin menyaingi pencipta langit dan bumi dengan cita-citanya yang tinggi itu, tapi Tuhan mengatakan apa di data 15? Sebaliknya, ke dalam alam maut, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan. Iblisnya dilemparkan ke alam kubur, dilemparkan ke perut bumi. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya makhluk yang keluar dari kubur? Karisten. Tanda-tanda Yesus Kristus penyesat adalah memiliki pengikut banyak, dan mereka kemudian percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Sedangkan Yesus berkata, jika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa dunia akan berguncang, dan anak manusia akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau itu belum terjadi, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, ente jangan percaya, itu bukan aku. Selesai kita. Ada lagi? Cek. Iya, Bang Kris, gimana Bang Kris? Ya. Tadi ketika ada ayat yang mengatakan penguasa akan dilempar keluar dari dalam perut bumi itu, kenapa abang menyimpulkan Yesus yang keluar dari kubur? Pertama Yesus tidak dibunuh, Cak Ayu. Begini Bang, apakah waktu iblis itu baru keluar dari perut bumi itu ketika Yesus keluar dari kubur dulu? Yesusnya sudah berkentayangan selama dari awal memang kan? Yesusnya yang mengatakan itu, bukan saya loh. Ya, saudara, berarti abang yang salah tafsir kan di situ. Oh tidak, kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias bukan Yesus lagi. Tidak lama lagi aku akan berbicara denganmu, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia penguasa dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika penguasa dunia merasuki Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Tidak. Tidak. Berarti dengan kata lain, sia-sia iblis merasuki Yudas. Kenapa? Karena dia tidak berhasil kemudian menyerahkan Yesus asli kepada pengadilan Romawi. Yesus yang berkata, kalau menurut kami berhasil, menurut abang berarti iblis berkuasa atas Yesus. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Yesus yang berkata, iya, setelah berkuasa atas Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Ya tidaklah, karena bukti tidak. Berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berhasil. Loh, berarti iblis berhasil kepada Yesus. Iblis berhasil membujuk Yudas. Nah, apakah hasil daripada membujuk Yudas itu berhasil? Begini, kalau kita buat kalau Adam sedikit pun
begini. Tidak berkuasa atas diriku sedikit pun, kata Yesus. Begini, ketika Adam dirayu oleh iblis, Adam dan Hawa dirayu oleh iblis, kan di situ iblis berhasil merayu, berkuasa atas Adam dan Hawa, kan? Tidak berarti iblis berhasil melawan Allah, kan? Tidak juga seperti itu. Nah, sekarang begini, iblis datang kepada Adam, berhasil nggak iblis? Berhasil. Enggak, Anda keliru. Tidak berhasil. Iblisnya kemudian datang kepada istrinya Adam. Barulah iblis berhasil mencobai istrinya Adam. Adam istrinya terpedaya. Istrinya yang terpedaya dalam kuasa iblis inilah yang menggoda kemudian Adam. Jatuh enggak Adam? Ya jatuh sama-sama. Jatuh. Melalui tangan semua, kan? Melalui tangan iblis atau melalui tangan Hawa, istrinya? Ya, bujukan dari Hawa itu iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata lain, iblis tidak berhasil terhadap Yesus, maka iblis memakai Yudas. Berhasil nggak Yudas mencoba Yesus? Kalau Yudas berhasil. Hah? Kalau Yudasnya berhasil. Hah? Berhasil? Ya, iblis berhasil menggoda Yudas, membujuk Yudas. Berarti kalau Anda mengatakan Yudas berhasil mencobai Yesus, berarti iblis berhasil mencobai Yesus, betul? Bukan iblis yang. Iya. Parah. Bagaimana iblis mencoba Yesus? Yang dicoba itu Yudas, itu Yudas. Ketika iblis datang kepada Adam, iblisnya tidak berhasil. Yang berhasil mencobai Adam adalah Hawa, betul? Ya, sudah pasti dari pengaruh iblis juga. Dari pengaruh iblis. Berarti Yudas pengaruh iblis. Yudas yang berhasil nggak pengaruh iblis kepada Yesus? Kepada Yudas. Kepada Yesusnya berhasil nggak? Iya, saya paham. Berhasil tidak Yudas berkhianat kepada Yesus? Ya, berhasil. Berhasil nggak iblis kemudian mempropagandai Yudas agar kemudian Yesus dibunuh? Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus bohong. Di dalam Yohanes 14:30 Yesus berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda mengatakan berhasil? Yesus mengatakan tidak sedikit pun. Iya, tahu, kawan tahu. Sekarang Yudasnya berhasil nggak menyalibkan Yesus? Ya, berhasil kalau menurut kami. Berarti Yesus berhasil dikuasai iblis. Yudas yang dikuasai iblis. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Saudara, tujuan iblis merasuki Yudas, sasarannya siapa? Yudas atau Yesus? Kalau tujuan iblis merasuki, sasarannya Yudas. Bukan Yesus. Bukan, jelas-jelas. Mate bale. Udahlah, angkat tangan saya. Saya angkat tangan kepada saudara yang kemudian mencoba untuk menerapkan kebenaran Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lalu kemudian yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri.